وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام إشهاد وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عن به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بالتفرغ يوم الجمعة من جميع أشغال الدنيا واجعل هذا اليوم الشريف خالصا لآخرتك فلا تشتغل فيه إلا بمحض الخير ومجرد الإقبال على الله وأسن المراقبة لساعة الإجابة وهي ساعة تكون في كل يوم جمعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا ويستعيذه من شر إلا استجاب الله له. Wa alaika, dan harus bagi engkau bitafarru, untuk menfokuskan atau mengkosongkan yaumal jum'ah, pada hari Jumat, min jami'i asyghali dunia, dari segala kesibukan duniawi, dan jadikanlah hari tersebut yang mulia, dan jadikanlah hari mulia tersebut murni untuk akhiratmu, dan jangan engkau bersibuk di hari tersebut kecuali dengan murni kebaikan dan khusus fokus kepada Allah Ta'ala. Dan ini termasuk daripada adab hari Jumat, yang mana hari Jumat itu sering disebutkan anna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa aidul mu'minin. Tahuilah bahwasanya hari Jumat itu adalah pimpinan hari-hari dalam seminggu dan hari rayanya orang beriman. Karena itulah para salafun saleh, mulai sahabat itu meliburkan semua kegiatan duniawi hari Jumat, yaitu tidak jualan, tidak masuk kerja, tidak ke kebun, nggak mancing, nggak gini. Hari Jumat khusus, cukup 6 hari itu untuk dunia kita. 6 hari, mulai Sabtu sampai Kamis, dunia kita itu. Untuk Jumat, usahakan untuk akhirat. Dan ini merupakan perintah dari syariat seperti itu. Bahkan disebutkan bahwasanya malam Jumat dan hari Jumat itu merupakan waktu-waktu yang besar, yang mustajab. Disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan khamsul layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak siapapun yang berdoa di malam tersebut. Pertama, Lailatul Aidain, 2 malam hari raya, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kemudian Lailatul Awal min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang keempat, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan yang terakhir, Lailatul Jum'ah. 4 malam yang pertama kita dapati setahun sekali, malam hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, malam awal Rajab, itu setahun sekali kita dapati. Untuk malam Jumat kita dapati setiap minggu. Tapi itu sesuatu kebaikan itu kalau sering ketemu jadi bosan. Suatu kebaikan itu kalau sering ketemu jadi bosan. Orang kalau pertama kali datang ke Mekah, lihat Ka'bah itu Masya Allah,
sampai nangis. Lihat Ka'bah sampai nangis. Berdoa khusyuk situ. Lihat seminggu di situ. Hari terakhirnya biasa lihat Ka'bah. Bahkan main game di depan Ka'bah. Kenapa? Keseringan. Keseringan di dalam mendapati sesuatu yang mulia itu bisa mengurangi kehormatan, mengurangi mengagungkannya ya. Itu sudah sifat manusia. Ketemu seorang ulama, Masya Allah, tapi kalau seminggu ngiring terus biasanya. Karena itulah umroh itu di kitab Al-Idah, kitab Idah tentang manasik haji wal umroh, itu makruh setahun di atas 3 kali. Setahun lebih dari 3 kali itu makruh. Kenapa? Karena kalau keseringan malah biasa. Kalau sudah biasa, takdimnya kurang, mengagungkan Ka'bah dan sebagainya itu kurang karena keseringan lihat. Kita lihat orang Mekah itu kadang-kadang berani mencopet di waktu tawaf, ganggu orang di waktu tawaf itu berani. Kok bisa? Karena sudah keseringan lihat. Terlalu sering lihat jadi biasa. Beda dengan yang nggak pernah lihat. Nah, dari sini sama. Banyak orang persiapan, bahkan rencana doa ini di malam awal Rajab, malam Sya'ban ya. Tapi kalau di malam Jumat biasa. Kenapa? Setiap minggu ketemu. Setiap minggu ketemu. Sama halnya Ramadan. Ramadan di awal-awal rame itu. Rame orang tarawih. Tapi lihat di pertengahan biasa. Kalau tidak dikasih iming-iming malam qadar di terakhir, mungkin sepi itu terakhir. Tapi diiming-imingi, ayo malam qadar nih, malam terakhir ganjil, semangat lagi. Coba nggak ada itu, nggak udah sepi Pak. Apalagi kena pasar malam, lebih ramai pasar malam daripada masjid. Kalau nggak ada iming-iming malam qadar. Nah malam Jumat juga sama. Ya, malam Jumat ini nilainya sangat besar. Bahkan disebutkan bahwasanya waktu mulai adzan maghrib malam Jumat sampai besoknya, itu sampai sebelum adzan maghrib hari Jumat, itu waktunya sama dengan sepertiga malam terakhir. Maksudnya Ustaz, dalam hadis disebutkan sepertiga malam terakhir itu Allah berseru, hal min mustaghfirin fa'ufirulah. Apakah ada yang minta ampun, aku ampuni. Hal min talibi hajatin fa'udhi hajatah. Apakah ada yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Hal min sa'ilin fa'udhi su'lah. Apakah ada yang meminta, aku beri pemerintahnya. Itu seperti malam terakhir. Sampai adzan subuh, seruan itu terus. Nah untuk malam Jumat sampai sore Jumat sebelum adzan maghrib, seperti itu keadaannya. Ya, seperti itu posisi hari tersebut dan malam tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan di malam Jumat dan hari Jumat keistimewaan yang tidak ada di hari-hari yang lain. Di antaranya membaca Yasin malam Jumat. Dalam hadis disebutkan man qara'a Yasin lailatal Jum'ah asbaha maghfurun lah. Barang siapa yang baca surah Yasin di malam Jumat, maka paginya Allah ampuni dosa-dosa. Kemudian membaca surah Ad-Dukhan, ada hadis baca surah Ad-Dukhan itu di malam Jumat. Kemudian membaca surah Sajadah di subuh Jumat. Ya. Bahkan disebutkan paling afdolnya sholat subuh itu subuh Jumat. Dan paling afdolnya qobliyah subuh itu qobliyah subuh di hari Jumat. Nah kemudian membaca surah Al-Kahfi
itu dibaca 2 kali. Malam Jumat dibaca, hari Jumat dibaca. Dan masing-masing ada hadisnya. Ya, masing-masing ada hadisnya. Hadis membaca Al-Kahfi malam Jumat ada. Hadis membaca Al-Kahfi di Jumatnya ada juga. Nah, kemudian termasuk kesimpulan hari Jumat bahwasanya qiyamah itu terjadi hari Jumat. Ya, kiamat itu terjadi hari Jumat. Dan hari Jumat ini haram orang bepergian di hari Jumat. Artinya mulai terbit fajar shadiq, adzan subuh itu nggak boleh bepergian, kecuali ya, ini bagi laki-laki, kecuali yang bisa memastikan dia bisa Jumatan di jalan. Kalau dia nggak bisa memastikan bisa Jumatan, nggak boleh berangkat itu habis subuh. Ustaz, saya punya tiket pesawat nih jam 12:30 dari Balikpapan ke Jawa, 12:30 Jumat. Yang seperti ini jelas nggak Jumatan, nggak Jumatan dia. Terus kayak apa? Sudah kandung beli, berangkat malam Jumat sampai. Berangkat malam Jumat, jangan berangkat di hari Jumatnya. Kalau hari Jumat berangkat dosa. Jadi berangkatnya itu di malam Jumat. Kalau sudah malam Jumat, nggak wajib Jumatan karena musafir. Orang yang musafir nggak wajib Jumat. Ya. Dia nyampe mungkin di Balikpapan itu malam lah atau subuh, nggak wajib Jumatan di hari itu. Dan dia boleh kosor, boleh jamak. Ya, sampai dia itu nyampe ke Jawa sana. Nah, itu caranya kalau memang sudah pesen tiket atau seumpama memang nggak bisa memastikan hari Jumat itu bisa Jumatan, ya berangkat Kamis, berangkat malam Jumat agar Anda tidak sampai kena dosa. Nah, kemudian disunahkan pada hari Jumat dan malam Jumat memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Aktsirus sholata alayya." Perbanyaklah sholat kepadaku, sholawat kepadaku fil lailatil gharra wal yaumil ashar. Pada malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Kata ulama mengatakan dengan hadis ini, di malam Jumat dan hari Jumat membaca sholawat kepada Nabi lebih utama daripada baca Quran. Ya, kalau di hari lain baca Quran lebih utama. Tapi kalau khusus malam Jumat dan hari Jumat, membaca sholawat kepada Nabi lebih utama daripada membaca Quran. Kecuali surat-surat yang memang disunahkan, Al-Kahfi, Yasin, Ad-Dukhan, Sajadah, itu tetap disunahkan. Selain itu perbanyak sholawat. Itu jatahnya sholawat. Kemudian di antara kemuliaan hari Jumat itu disebut dalam kitab Buya Mustarsyidi, arwah orang wafat itu dikembalikan di kuburnya mulai dari Kamis sore, ya, Kamis sore sampai Sabtu pagi sebelum matahari terbit. Mulai Kamis sore sampai Sabtu pagi sebelum terbit matahari, itu arwah dikembalikan kuburnya. Sehingga disunahkan ziarah kubur sangat besar ketika di hari Jumat. Ziarah kubur sendiri itu disunahkan di waktu kapanpun. Dan banyak hadis-hadis tentang ziarah, ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Zurul kubur tudzakirukumul akhirah." Ziarahlah kalian ke kubur, maka itu akan mengingatkan kalian akan akhirat. Dalam hadis yang lain di Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah.
fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian akan akhirat. Kenapa kok Nabi sempat melarang, Ustaz? Itu dulu itu maksudnya, jadi Nabi mengatakan hadis itu di Madinah. Dulu waktu beliau di Mekah melarang sahabat ziarah. Kenapa? Karena pertama Islam baru muncul. Iman sahabat tidak sekuat ketika di Madinah. Kemudian kebiasaan kufar Quraisy, sebagian orang kafir Quraisy itu menyembah nenek moyang. Sehingga khawatir ketika disuruh ziarah kubur, bukan ziarah malah nyembah kuburannya. Dilarang sama Nabi, jangan dulu. Karena khawatir akidahnya belum kuat. Nah, setelah mereka tahu ziarah kubur itu bukan nyembah kubur. Ziarah kubur itu adalah mendoakan mayit. Ziarah kubur itu adalah mengingatkan yang hidup bahwasanya berapapun yang dia cari, yang dia bawa cuma kain kafan dan tanah sepetak aja. Itu hingga dia bisa ingat Allah dengan itu. Maka Nabi menganjurkan. Khusus hari Jumat sangat diusunnahkan. Bahkan ada hadis khusus. Dalam hadis itu Nabi bersabda, "Man zara qabra walidayhi." Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, yaumal Jum'ah, hari Jumat. Ada konteks hari Jumat. Kutiba lahu barun lahuma, maka dia ditetapkan sebagai anak yang berbakti kepada keduanya. Ditulis berbakti. Jadi hari Jumat ya. Hari Jumat ini ada fadilah hari Jumat itu untuk ziarah. Itulah biasanya di kuburan muslimin itu banyak orang jualan bunga. Ketika hari Jumat, ramenya hari Jumat. Mulai Kamis itu rame sudah orang jualan bunga. Karena memang rame-ramenya ziarah waktu itu. Ya. Dan jangan sampai Anda gak senang ziarah. Karena ziarah itu Nabi merintahkan dan Nabi mengamalkan. Siti Aisyah pernah mengatakan, Nabi itu sering ke pekuburan Baqi. Baqi ini pekuburan yang ada di Madinah, tempat para sahabat dikubur situ. Kata Siti Aisyah mengatakan, Nabi itu sering ke pekuburan Baqi. Bahkan pernah suatu malam itu Siti Aisyah tidak mendapati Nabi di kasurnya, dicari. Tahu-tahu Nabi dari pekuburan Baqi di ziarah. Ini menunjukkan ziarah itu disunahkan bukan dengan hadis ucapan, tapi hadis perbuatan. Nabi ngamalkan, Nabi juga menyuruh. Ustaz, saya di Grogot nggak ada famili yang dikubur di sini. Tidak harus famili ziarah kubur itu. Kubur itu yang penting kubur muslimin. Kubur muslimin itu udah harus famili Anda. Karena kita nggak pernah ziarah, kenapa? Nggak ada famili yang dikubur sih, nggak usah tunggu famili, Pak. Ziarah kubur itu disunahkan agar Anda ingat mati, dan itu sangat dianjurkan di hari Jumat, ya, di Jumat dianjurkan. Disebutkan juga dalam suatu asar bahwasanya orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu tidak ditanya oleh mungkar nakir. Artinya ini orang diampuni. Maksudnya orang-orang soleh itu kalau ada yang meninggal malam hari Jumat, itu mereka berbondong-bondong nyolati. Kenapa? Karena dalam hadis sebutkan, man sholla ala maghfur ghufirolah. Siapapun yang menyolati orang yang diampuni, maka yang nyolati diampuni juga. Nah, sehingga dari sini kalau orang soleh meninggal ramai yang nyolati. Kenapa? Mengharap dapat ampunan Allah, nyolati orang yang diampuni dosanya. Beda dengan orang yang biasa, ya. Ini orang diampuni oleh Allah karena solehnya, karena ini yang baik. Nah, kemudian di antara hari afadilah hari Jumat, ini dikatakan adab hari Jumat itu kita menfokuskan hari itu untuk ibadah. Ya, bahkan di pondok-pondok itu kalau sudah hari Jumat belajar itu libur. Padahal belajar itu ibadah.
Belajar itu ibadah, tapi libur. Kenapa? Karena ada ibadah-ibadah khusus di hari Jumat. Di antaranya berpagi-pagi berangkat, kemudian memperbanyak sholawat. Itu semua nggak bisa dikerjakan kalau masih kegiatan belajar mengajar. Ya. Walaupun ada di antara para kiai itu yang saya tahu, ya, itu dia bikin pengajian jam 10 pagi di masjid. Untuk apa? Biar orang-orang terbiasa hadir Jumatan itu di waktu awal. Artinya bukan terlalu awal jam 10 itu. Jam 10 itu masih mending lah. Jadi pengajian di situ sampai setengah 11 sampai jam 11 selesai. Jadi mereka nggak pulang, langsung mereka ini iktikaf nunggu sholat Jumat. Pahalanya besar. Ya. Itu kan di sini dan untuk mencari waktu yang mustajab di hari Jumat. Disebutkan dalam suatu hadis, Nabi SAW ketika membahas hari Jumat, beliau bersabda, fihi sa'atun, di hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslim, yang tidak mendapatkannya seorang muslim, yas'alullaha ta'ala, yang dia meminta kepada Allah Ta'ala, baik itu kebaikan dunia atau akhirat, illa a'tahu iyah, kecuali pasti Allah kasih. Pasti Allah kan kasih. Itu waktu mustajab sedikit, sebentar, tidak lama dia, tidak lama. Di situ ulama berbeda pendapat tentang letaknya ini di mana. Tapi yang pasti itu di hari Jumat, bukan malam. Karena Nabi mengatakan fihi. Fihi itu domir hunya kepada yaum, bukan kepada Lailah. Kalau Lailah fiha, ini fihi. Artinya di hari Jumat, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, ada waktu yang mustajab katanya. Di sini ada yang mengatakan itu mulai duduknya khotib antara dua khutbah sampai khotib turun dari mimbar. Sehingga waktu khotib berdoa itu waktu mustajab. Ada yang mengatakan itu mulai terbit fajar shadiq sampai sebelum terbit matahari. Jumhur sahabat, mayoritas sahabat, mereka mengatakan waktu yang mustajab antara habis sholat asar sampai sebelum maghrib. Asar sampai sebelum maghrib. Itu mayoritas sahabat berpendapat waktu mustajab di situ. Itulah Siti Fatimah Az-Zahra, putrinya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sore Jumat, beliau tidak nerima tamu. Tidak nerima tamu. Untuk apa? Berzikir, berdoa, sholawat sampai adzan maghrib. Itulah di waktu itu terkenal dengan istilah Sa'ah Fatimiyah, waktu Siti Fatimah. Kita di pondok itu kalau sudah Jumat sore, asar itu sudah semuanya wajib ke masjid, kamar pun dikunci. Nanti sampai isya sudah. Karena kita nyambung itu, bis maghrib ada halakoh ini pelajaran ya, sampai isya, bis isya baru pulang ke kamar setengah 9. Jadi yang dibaca itu sholawat, doa. Nanti ada waktu 10 menit sebelum maghrib baca kitab. Ya, kalam-kalam orang ulama-ulama salaf kita baca, ucapan-ucapan para ulama salaf dibaca. Nah itu diantara fadilah memenuhi waktu Jumat itu ibadah. Bahkan disebutkan ada suatu ibadah yang khusus hari Jumat tapi banyak ditinggalkan. Ini ada hadisnya, yaitu sholat mutlak 4 rakaat antara waktu duha sampai sebelum berangkat ke masjid. 4 rakaat ini tiap rakaatnya membaca Al-Fatihah 50 kali. Ya, itu ada hadisnya. Cuman jarang yang ngamalkan sudah. Ini selain duha ya, duha lain. Ini mutlak, sunnah mutlak. Disunahkan hanya di hari Jumat. Dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat, ya, sehingga
rugi kalau seorang muslim itu tidak menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Wa 'alaika bil bukur ilal jum'ah, dan harus bagi engkau berpagi-pagi berangkat ke Jumatan. Walaupun engkau berangkatnya itu sebelum tergelincir matahari ke arah barat, sebelum adzan. Istilahnya itu mepet adzan, yang penting itu masuk kategori bukur. Bukur ini artinya bercepat-cepat. Dan itu disesuaikan dengan firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai'. Kalau sudah dikumandangkan untuk sholat pada hari Jumat, artinya adzan Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah, menuju masjid, ya, wa dzurul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Para ulama mengatakan bahwasanya di ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang masih jual beli, masih kerja ketika habis adzan pertama, hukumnya makruh. Tapi kalau sudah adzan kedua, hukumnya haram. Ya, haram, nggak boleh jual beli habis adzan kedua. Untuk siapa Ustaz? Untuk yang wajib Jumatan. Ustaz, yang jualan perempuan, tapi yang beli laki-laki nggak boleh. Ya. Sampai kapan itu? Sampai selesainya sholat Jumat. Karena ayat lanjutannya faida qudiyatis sholah. Kalau sudah dilaksanakan sholat Jumat, artinya sudah salam, silahkan buka lagi, tidak apa-apa. Ini termasuk mungkar. Ya, waktu khotib khutbah jualan pentol, jualan ini, jualan itu, mungkar, perlu ditegur. Ditegur. Kenapa? Karena nggak boleh. Dan keduanya sudah nggak boleh, sudah dilarang. Walaupun jual kopiah, jual ini, yang penting jual beli tidak bisa. Sesuai ayat tadi. Ini sepakat 4 mazhab semuanya. Dan tidak ada yang ulama yang kontra di situ. Karena kalau sudah ayat, angkat tangan. Kalau sudah ayat yang ngomong, angkat tangan. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli di sini bukan khusus, artinya semua kegiatan duniawi, ya, mau itu yang nyangkul kah, yang ngetik kah, ya, yang gergaji kah. Kalau sudah istilahnya adzan kedua selesai, stop, jangan dilanjutkan. Kenapa? Haram melanjutkannya. Sehingga ini penting untuk masyarakat kita ini untuk memperhatikan. Wabil qurbi minal mimbar, dan dianjurkan untuk dia mendekat ke mimbar. Mendekat. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya dan Imam Tirmidzi di sunannya dengan sanad sahih, ya, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mandi, man ghassala waqtasal. Ghassala di sini artinya bisa mencuci baju, waqtasal, dan dia mandi. Adalah yang dicuci itu ada, ya, entah 1 lembar, 2 lembar, yang penting nyuci, kemudian dia mandi. Habis mandi Jumat, dia berangkat di awal-awal dan berjalan, kata Nabi, berjalan, ya, bukan yamshi wala yarkab dalam hadis. Dia berjalan, tidak menunggang, jalan. Kemudian fadana minal imam, dia mendekat ke imam. Artinya di sini khotib, ya. Dan itulah kata ulama, makruh kalau khotib itu selain imam. Imamnya A, khotibnya B, makruh. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis khotib adalah imam. Dan itu sering diucapkan dalam hadis. Apa itu hadisnya? Yang sering dibaca itu, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansib wal imamu yakhutub, dan imam sedang berkhutbah.
Di sini maksudnya apa? Berarti al-khatib huwal imam. Khatib itu imam, jangan yang lain. Jangan yang lain. Ya, sunnahnya itu khatib adalah imam. Karena Nabi bersabda, wal imamu yakhutub. Sedangkan imam sedang berkhutbah. Faqad laghut, maka engkau ketika mengucapkan diamlah kepada temanmu itu sia-sia. Nah, ini yang kedua dalam hadis tadi yang saya sebutkan, wadana minal imam, dan dia mendekat kepada imam, artinya dekat ke mimbar, yaitu dekat dengan khatib. Ya. Kemudian walam yalhu, dia enggak ngomong dengan khutbah itu, enggak ngomong, termasuk kata ulama dan berzikir. Nah, bertasbih waktu khutbah makruh. Tidak, Ustaz, saya baca Quran, Ustaz, khutbah apalagi baca Quran. Kenapa? Karena hati nggak bisa dibagi. Hati itu kalau sudah fokus A, nggak mungkin fokus B. Karena itulah dianjurkan ketika khutbah diam. Bahkan tangan pun tidak bertasbih, nggak ini. Nah, buka HP, jangan, apalagi buka HP, jangan. Fokuskan dengan apa yang didengar. Bahkan kata ulama mengatakan bahwasanya dianjurkan untuk para hadirin itu bisa menangkap isi khutbah. Itu namanya orang yang peka. Oh, isi khutbah ini kesimpulannya gini. Karena itulah khutbah itu jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, Pak. Ini mulai politik dibahas, ya, harga pasar dibahas, moneter dibahas, sampai setengah jam, 1 jam. Demikian khutbah yang singkat ini. Ini dilempar sandal ujungnya. Ini enggak singkat lagi itu, Pak. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, min fiqhir rajul, termasuk tanda ngerti fikihnya seseorang, tulus sholatnya lama, wa qisrul khutbah, khutbahnya pendek. Itu tanda orang ini ngerti fikih. Ini yang dipasang untuk khotib ini kayak gini modelnya. Panjang sholatnya, pendek khutbahnya. Ini Allah, khutbahnya hampir 1 jam. Sholatnya kuliah ayyuhal kafirun sama al-ikhlas. Ini enggak pas. Yang seperti ini enggak usah dipasang lagi sudah jadi khotib. Ya, enggak apa-apa khotib itu enggak banyak, tapi benar sesuai hadis, ya, sesuai adab ketika khotib. Kalau panjang-panjang enggak usah pasang lagi sudah. Karena enggak sesuai daripada sunnah. Dan itulah biasanya dianjurkan untuk panitia itu ngasih NB maksimal 15 menit maksimal, atau 20 lah, itu paling maksimal sudah. Lebih dari itu ya dari yang lagi sudah, cari yang lain aja yang istilahnya ngerti bagaimana sunnah-sunnah ketika khutbah. Nah, itu pendengar khutbah itu dianjurkan untuk bisa menangkap isi khutbah, apa sih kesimpulannya itu, sehingga ketika dia pulang dia bawa apa itu yang dibawa. Nah, sehingga kemudian dalam hal ini itu kata Nabi, orang yang mengamalkan tadi itu maka akan ditulis setiap langkahnya pahala setahun. Tiap langkah pahala setahun. Ya. Jadi semakin dia jauh rumahnya, semakin besar dia pahala. Kata ulama, kami enggak mendapat hadis sahih yang pahala yang sangat besar kecuali hadis ini. Kami enggak mendapat hadis sahih yang pahalanya yang besar kecuali hadis ini. Ya. Sehingga dalam hal ini hendaknya itu diamalkan. Nah, ini berangkat berpagi-pagi ya. Wal insot lil khutbah, dan dia berdiam ketika khotib berkhutbah. Bahkan dalam suatu hadis itu disebutkan fadilah orang yang berangkat sebelum adzan itu bertingkat, Pak. Nabi bersabda, man
man ghassala waqtasal wa bakkara wabtakar thumma raha fi sa'atil ula fa ka'annahu qarraba badana. Barang siapa yang mandi sebelum Jumat, mandi sebelum Jumat ini waktunya dimulai dari azan subuh. Jadi Anda mandi Jumat ya, itu dimulai dari azan subuh sudah boleh. Kok bisa Ustaz? Ya karena waktu berangkat Jumatan dimulai setelah azan subuh. Kata Nabi, barang siapa yang mandi hari Jumat dan dia berangkat pagi-pagi, yaitu di waktu yang pertama. Nabi nggak ngasih jam berapa, nggak ada jam zaman dulu. Cuma Nabi mengatakan di waktu yang pertama. Faka'annahu qarraba badana. Dia seperti berkurban seekor unta. Wa man raha fi sa'atil tsaniyah faka'annahu qarraba bagoroh. Barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, seakan-akan dia kurban seekor sapi. Wa man raha fi sa'atil tsalisah faka'annahu qarraba kabshan akron. Barang siapa yang dia berangkat di waktu ketiga, seperti dia berkurban seekor kambing. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, siapa yang dia berangkat di waktu yang keempat, fakanahu qarraba dajajah, dia seperti berkurban seekor ayam. Ya mendinglah ayam ya. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, fakanahu qarraba baydah, dia berkurban sebutir telur. Ya. Waktu kelima, faida udinal muadzin. Jadi kalau sudah adzan dikumandangkan, malaikat menutup buku absen yang datang tutup sudah, dan mereka duduk mendengar khutbah. Dari sini berarti ada 5 waktu antara awal berangkat sampai adzan Jumat. Kapan awal berangkat? Adzan subuh, dan subuh 4:30 ya. Zuhur itu jam 12:01:02. Nah itu berarti ada 7 jam setengah, Pak. 7 jam setengah ini kalau dibagi 5, berarti setiap waktunya ada 1,5 jam. Yang berangkat 4:30 sampai jam 6, ada cuma kayak gitu berangkat. Mulai 4:30 sampai jam 6 itu seperti kurban unta. Ya. Yang mau berangkat jam 6 sampai 7:30, berangkat Jumat itu jam 6 sampai 7:30, itu seperti berkurban sapi. Ya. Jam 8 sampai jam 9 itu berkurban seekor kambing. Jam 9 sampai 10:30 ayam itu. 10:30 sampai adzan sampai jam 12 telur ceplok. Ya. Ya tahu kita dapat telur terus. Alhamdulillah. Kata orang Banjar, telur itu ayam sempurna, Ustaz. Betul juga sih. Telur itu ayam sempurna. Jadi bukan paha, bukan ini, sempurna seluruhnya. Tapi masak telur terus kita, ya kan? Sehingga usahakan adalah kita ini sesekali ya ngambil unta kah, ngambil sapi kah, sesekali amalkan, walaupun sekali seumur hidup. Ya. Alhamdulillah kita pernah ngamalkan itu yang unta itu, ya. Adzan subuh mandi sunnah, niat mandi sunnah hari Jumat. Perlu niat ya, kalau nggak niat nggak dapat pahala. Harus niat, saya mandi sunnah hari Jumat. Kemudian membasuh seluruh badan. Kalau kepala nggak kebasuh nggak dapat pahala itu. Seluruh badan. Nah, berangkat, nggak pulang-pulang sampai Jumatan. Ya, ngantuk, tapi dibuat keliling, bantu panitia masjid nyapu lah. Ngepel sini kita pindah sana, ngepel sana pindah sini, sampai orang-orang datang. Sesekali aja, nggak usah banyak-banyak. Cuma tadi cari yang utama. Karena zakatnya ilmu itu amal. Ya, zakatnya ilmu itu diamalkan. Nah, kemudian wahdar an tashril an dzikrin aw fikrin. Ketika khotib itu khutbah, dianjurkan dia diam.
ya, dan mendiamkan anak-anak yang ribut. Ini banyak para panitia mas itu kebingungan, nggak bisa nyari solusi apa ini. Anak-anak kalau sudah khutbah rame, ya, kadang-kadang waktu khutbah tenang, waktu sholat tepuk-tepuk. Ini kayak apa cara nanganinnya? Nah, di sini harus kita tegas, karena masjid itu ada adabnya, Pak. Di tempat umum, betul tempat umum, tapi ada adab. Tempat umum tapi ada adab. Kantor polisi tempat umum tapi ada adab di situ. Gak bisa teriak-teriak di situ, lain lagi. Tempat umum siapapun boleh masuk di situ, cuman ada adab, ada akhlak. Masjid pun sama. Nah, sehingga dalam hal ini untuk anak-anak ya, itu perlu ada yang jaga. 2 orang, 3 orang, ya. Jaga ini bukan cuma duduk didiemin tok anak rame, itu bukan jaga. Ya. Istilahnya tapi kasih dulu pengertian. Ini tolong para orang tua yang bawa anak ya didiamkan. Nah, kalau tidak ya kita yang mendiamkan itu. Nah, itu harus. Kemudian kalau waktu sholat, misalnya ini yang sering waktu sholat. Waktu sholat itu kalau memang mengharuskan ada beberapa panitia yang gak ikut Jumatan untuk mengatasi ramenya anak-anak ini, maka laksanakan itu. 2 orang, 3 orang gak ikut Jumatan untuk mendiamkan anak-anak ini. Ustaz boleh? Ya boleh. Lil maslahat. Untuk kemaslahatan itu dibolehkan. Ya, cuman tadi jangan dia terus tiap Jumat. Kapan Jumatannya dia? Di rolling. Isinya itu dia dapat jatah sebulan sekali lah. Gak ikut Jumatan sebulan sekali. Karena jaga mereka. Termasuk juga keamanan. Contoh keamanan sandal. Sering ada laporan Ustaz, berangkat sandal kulit, pulang sandal jepit, sumpah. Maka di sini ya berarti harus ada yang jaga, ya. Yang jaga harus ada. Nah, itu boleh gak ikut Jumatan, yang jaga ini boleh untuk kemaslahatan. Itu memang perlu diterapkan karena memang banyak masjid itu yang kalau Jumatan sudah angkat tangan, gak bisa ngatasin anak-anak yang ramai, angkat tangan. Aslinya semua ada solusi. Islam itu pasti ada solusi, Pak. Gak mungkin masalah itu gak ada solusinya. Asal dia mau musyawarah dengan ulama. Musyawarah, apa ini hukumnya, apa ini musyawarah. Sehingga dalam hal ini seperti itu tidak apa-apa, ya. Dan nanti mereka sholat apa? Sholat zuhur. Yang jaganya sholat zuhur berjamaah 3 orang. Ya. Minggu depan ganti orang. Istilahnya itu ya ditentukanlah siapa-siapa. Kalau memang ini tiap Jumat gitu terus. Tiap Jumat pasti sudah. Kalau sudah sholat Jumat tepuk tangan lah, inilah, guyon lah. Nah, ini perlu ada tegas. Ya. Sumpama memang mengharuskan kita sampai memukul. Ya, mukul pakai sajadah, badannya kah apa? Tidak masalah. Itu termasuk pendidikan. Orang tuanya marah, Ustaz, jangan usah dibawa lagi anaknya ke masjid. Berarti dia nggak bisa ngatur anaknya. Itu aja. Dia bisa ngatur. Silahkan sampean Jumatan di rumah sendiri, silahkan. Atau di tempat yang mana boleh anak rame. Cari masjid yang boleh anak rame, taruh situ aja. Ini nggak ada, Pak. Karena tiap Jumat ya rata-rata menghindari itu. Di sini biar sadar bahwasanya pendidikan itu tidak melulu dengan lembut, nggak melulu. Dalam hadis disebutkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Wadribu, kata Nabi, pukullah ala tarkiha ketika dia nggak mau sholat. Wa hum abna'u ashrin, pas umurnya 10 tahun pukul. Nabi yang nyuruh ini. Artinya pendidikan.
Ada kalanya anak itu dikasih tahu sekali nurut. Ada kalanya berkali-kali enggak nurut. Nah, di sini perlu jiwil. Ini perlu dijiwil. Nah, ini syariat ya. Itu syariat. Sehingga itu bukan cuma dalam urusan sholat. Semua pendidikan seperti itu. Semua pendidikan seperti itu. Dan Anda harus legowo itu dari Nabi, bukan dari kalam ulama. Ya. Itu aturan-aturan Nabi. Kalau kita ini boleh tegas itu ketika mereka ini nggak bisa diatur, boleh tegas. Ya. Insya Allah untuk kelanjutan daripada adab-adab Jumaah kita baca yang akan datang insya Allah. Sebagai paripurna majelis, yang mau bertanya silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan sampaikan tadi, pertama adalah sebagai jemaah mendekati mimbar. Karena satu masjid ini sudah dipastikan mendekati mimbar itu seperti ya sebagai jatah sebagai pemimpin daerah, pemerintahan, tentunya bupati, presiden, dan begitu. Bagaimana kita sebagai jamaah ya masyarakat biasa ini untuk duduk di dekat mimbar tersebut, itu satu. Kedua adalah tanggung jawab kepada anak-anak kita. Kalau kita melihat sekarang ini kan mereka bukan sholat Jumat, tapi pemburu sedekah. Artinya ini tanggung jawab kita bersama, ya kita tidak lepas daripada kedua orang tua yang menyampaikan. Saya sangat setuju. Tetapi tanggung jawab kepada kita jamaah kita, marilah kita sama-sama untuk menjadi anak tersebut. Jadi konteksnya tadi syariatnya saya menyampaikan bahwasanya menegur dan apa itu adalah satu syariat kan. Iya. Nanti konteksnya kembali kepada kedua orang tuanya yang nanti akan tersinggung. Nah ini yang belum bisa diterima di dalam konteks masyarakat umum. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi yang kedua tadi keluh kesah beliau ya sebagai pemerhati masyarakat ya. Nah, bagus, itu perlu untuk diapresiasi dan dibantu. Karena memang Allah berfirman wa ta'awanu, salinglah kalian tolong menolong alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Selama itu baik, Anda membantu kebaikan itu besar pahalanya. Jangan sampai orang itu gerak sendiri nggak ada yang bantu. Itu kalau orang lemes sudah down, Pak. Wis kapok sudah tidak mau. Harus ada yang ta'awun. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda, Allahu fi aunil abdi. Allah senantiasa menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu menolong saudaranya. Selama dia membantu saudaranya, Allah pasti bantu dia. Nah, terus kemudian yang pertama dari masalah itu aslinya tidak boleh seseorang itu mentahjir. Tahjir ini istilahnya nentukan, ini tempat saya, nggak boleh diisi ya, nggak boleh. Siapa yang datang awal itu yang nempati. Di mana seperti itu? Kecuali tempat khotib. Karena khotib itu sunnah datang lambat. Untuk khotib itu sunnahnya bukan di waktu awal, tapi deket-deket adzan. Itu sunnahnya. Saya berapa kali di WA, Pak, kapan berangkat? Memang bukan gitu, memang sengaja kita ini berangkatnya itu agak akhir. Dikira mungkin lupa kapan berangkat. Enggak, memang sunnah. Ya, biasanya itu pintunya bukan lewat pintu biasa. Ya, ada pintu langsung tembus ya sini mungkin ya ada. Nah, jadi dia langsung sini sudah. Jadi Masjid Agung itu udah depan dia. Jadi nggak sampai takhoti di kobanas, nggak sampai ngelangkai orang. Nah, sehingga untuk khotib silahkan. Untuk selain itu, ya siapa yang cepat dia dapat. Yang cepat dia dapat.
Kalau seumpama selain khotib. Kenapa? Karena memang tidak boleh seorang muda ya ini punya saya. Tapi dia nggak ada orangnya. Mulai subuh sudah masang sajadah. Ini jatah saya di sini. Datang pas adzan di situ, tidak boleh. Bahkan boleh bagi yang datang awal itu untuk nyingkirkan sajadah. Sajadahnya tuh dipasang orang yang nggak ada. Jadi ada konkret. Bupati pun boleh disingkirkan gitu. Boleh dalam fikih ya. Tapi kalau bupatinya mana tidak tahu juga kita. Itu urusan bupati. Tapi urusan fikih nggak boleh seseorang itu menentukan ini tempat saya, nggak bisa. Kecuali kalau memang ini ada yang ngisi perwakilan. Jadi pas dia datang yang ngisi ini minggir gitu. Nah, pas sebetulnya datang atau Pak Camat datang dia minggir karena ini jatah, tidak masalah itu. Ini kosong kok, kosong isi siapa? Karena memang dalam hadis sebutkan lau ya'lamun nas, sumpama orang-orang itu tahu ma fin nida was-sofil awal, pahala yang Allah siapkan di dalam adzan dan sof pertama, la tauhuma walau habwa, pasti mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak tetap nyari sof awal. Kadang-kadang sering ya maaf tengah kosong kan, gak ada yang maju. Sehingga usahakan rebutan, sof pertama itu rebutan, Pak. Dan makruh kita itu mendahulukan orang lain dalam masalah sof. Monggo sampean aja, Pak. Saya tawaduk di belakang aja. Ini makruh. Ya, harusnya rebutan sof pertama, bukan saling menyorong. Ya, tidak dianjurkan seperti itu. Kenapa? Karena mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makruh. Jadi kalau dalam duniawi sunnah sampean ngantri nih berjam-jam, atau di belakang sampean orang tua, sampean dulu Pak silahkan, pahala besar sampean dahulukan orang lain. Urusan dunia, isun ibadah tidak bisa. Karena Allah berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya kalau Anda nggak dapat sof pertama, berarti pahalanya berkurang. Jangan menyerahkan ke orang lain urusan pahala. Orang nyari pahala rebutan, ini malah dia qanaah, saya qanaah. Nggak usah banyak-banyak pahala, yang penting ada aja. Qanaah itu sunnah urusan dunia. Urusan dunia qanaah sampai. Tapi urusan akhirat jangan qanaah, harus rakus. Baca Quran ayo banyak-banyak, zikir ayo banyak-banyak. Jangan ada waktu kosong, nggak boleh. Urusan akhirat harus rakus, urusan dunia harus qanaah. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik masalah itu. Pertanyaan lain? Salam. Pada hari Jumat itu kalau azan kedua atau sudah khutbah itu apa hukumnya orang yang baru datang itu sholat sunnah? Apakah itu gugur atau bagaimana? Iya. Jadi selama sebelum khotib khutbah ya, sebelum khotib khutbah itu tidak apa-apa sholat. Ketika khotib khutbah haram sholat, walaupun sholat qodok subuh. Sholat saya qodok subuh ini, sholat wajib haram. Kenapa? Khotib khutbah sholat. Yang boleh cuma satu, apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu aja. Qobliyah Jumat nggak boleh, Qobliyah Jumat pun nggak boleh waktu khotib khutbah. Ya, yang boleh cuma satu, tahiyatul masjid. Ini yang repot kadang-kadang, ini ada orang dia sholatnya di luar, sudah penuh nih. Dia di luar sholat waktu khotib khutbah. Dia bilang tahiyatul masjid, Anda belum masuk masjid, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bagi yang masuk masjid, nah maka dia dibolehkan sholat tahiyatul masjid.
Jadi kalau dia di tarfalsi itu ikut tahiyatul masjid, masjidnya belum masuk. Sunnahnya tahiyatul masjid itu ketika masuk masjid. Jadi sini tidak boleh orang dia belum masuk masjid, sholat hampir 3 khotib khutbah nggak boleh. Yang sudah masuk ya itu dibolehkan. Mana yang utama? Sholat apa mendengarkan khutbah langsung? Nah, di sini hilaf. Yang muktamad adalah dengarkan khutbah. Ya, karena waktu sholat di masjid itu boleh, tapi nggak boleh baca yang sunnah, nggak boleh iftitah, nggak boleh baca surat, nggak boleh tasbih, rukuk, sujud. Yang penting wajib-wajib aja. Kenapa? Karena inti khutbah mendengar khutbah. Bahkan kalau ketika khotib itu mau khutbah yang hadir belum 40, jangan mulai. Nggak boleh, karena syaratnya khutbah itu didengar minimal 40 orang yang sifatnya lengkap. Laki-laki, dewasa, mukim, bukan musafir, sehat. Itu yang sah. Ustaz yang hadir 80 Ustaz. Tapi 50 tidur. Ya apa hukumnya? Dia nggak mendengar tidur. Yang 50 tidur, yang 30 bangun. Nah, ini hukumnya tidak sah. Ya, walaupun sebagian mengatakan sah ada, tapi yang utama nggak sah. Jadi 40 itu harus mendengar rukun khutbah seluruhnya. 40 itu. Jadi kalau memang belum 40, tunggu aja. Sampai dihitung cukup 40. Yang dewasa ya, anak-anak banyak nggak dihitung anak-anak. Baru dimulai khutbahnya. Cuman jarang yang seperti itu ya. Habis mulai aja. Apalagi ini sekarang khutbah Jumatannya itu lebih awal ya. Kadang kantoran itu pulang jam berapa kantor itu? Jam 11. Jam 12. Kalau anak-anak sekolah itu jam segituan biasanya. Itu pun kadang-kadang masih banyak. Waktu khotib khutbah itu baru keluar dari sekolah, entah dia piket ke apa. Nah, harusnya ada kebijaksanaan untuk yang mungkin piket setelah sekolah itu khusus Jumat perempuan semua. Yang laki ini biar dia cepet-cepet. Urusan nanti dia Jumatan nggak Jumatan urusan dia dengan Allah. Yang penting peraturan kita jangan sampai membuat mereka kesulitan Jumatan. Kebijaksanaan kita para kepala sekolah, para guru itu jangan sampai membuat mereka ini kesulitan hari Jumat. Urusan mereka nanti gak Jumatan itu dengan Allah, sudah urusan kita lagi. Sama seperti karyawan, toko atau apa, itu usahakan doa itu stop sudah. Ya. Untuk mengagungkan syiar Allah. Ya. Alhamdulillah. Semoga apa kita dapat bermanfaat untuk kita dan semoga kita bisa mengamalkan segala apapun yang disampaikan tentang hari Jum'ah dan malam Jum'ah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila adgiya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.